kita juga nanti bisa di luar jam itu, di luar tadi mereka juga bertanya tentang kesiagaan untuk di depannya. Mudah-mudahan tadi yang kita laksanakan juga teman-teman, terima kasih yang kami membantu ya, kita melakukan kesiagaan. Sebetulnya yang tadi barisannya kurang karena tempatnya, karena maksudnya kan itu harus luas, yang disebut bentuk barisan itu harus luas tempatnya, karena tadi di situ pada datang di situ tidur terus ada yang lari-lari bagaimana juga. Ini masih ada yang kecil-kecil ya yang gede-gede, jadi kita tinggal lihat suasana juga bisa nih formasi seperti ini gitu yang tadi bisa dilaksanakan, hanya itu. Mungkin itu saja. Tapi Renlat sebetulnya ada kekurangannya kemarin, mungkinnya kita sudah menerangkan area perkembangannya yang sesosik itu. Renlat itu lihat maksudnya kemana, tapi rata-rata tidak ditulis di sana, tidak ditulis di Renlatnya, dan juga disampaikan kan ada itu maka kemarin disampaikan SKU itu yang termasuk yang di sesosiknya itu yang mana, SKU ini kemana gitu. Tapi rata-rata tidak ditulis karena memang kayaknya lupa atau bagaimana ya. Harusnya disampaikan, jadi dia akan paham. Waktu praktek pun tadi kebanyakan yang speakingnya karena materinya jarang ya, yang kesasarannya, tapi tidak apa-apa. Dia juga mungkin kan masih karena dinilai, walaupun dia sudah biasa menjadi di bus depan jadi pemimpin. Kalau di sini pas disuruh kan ke depan, ya begitulah. Iya, jadi bingung dia apa dulu, ya udah ini nilainya apa? Ya ini aja ya terserah gitu ya. Ya biasa kita ya mau dinilai mah ya pada bingung gitu, jadi lupa semua. Ya mungkin diantaranya itu saja yang tadi dilaksanakan, mungkin tambahnya dari kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan mungkin kalau dari pelatih konsep yang tadi tersajikan hanya memang kekurangan di barisan. Kekurangan itu bisa tertutupi sebenarnya kan. Karena kalau kita kumpul semuanya di akan merembet kepada kegiatan-kegiatan lain. Kemudian yang kedua, ketika SKU nomor 3 itu dilakukan, karena keterbatasan lapangan, yang ternyata saya setting 4 rute. Tapi karena keterbatasan lapangan, jadi akhirnya hanya 2 rute yang diambil. Kemudian secara keseluruhan mereka memahami bagaimana bermain dengan arah. Hanya sadarannya adalah kan ada satu kelompok memang yang tidak tuntas menyelesaikan karena si harta karunnya tidak ketemu dan jujur gitu. Yang dia temukan justru nomor orang lain dan dia kasihkan ke kelompok yang lain, sementara kelompok dia nomor 2B tidak ditemukan gitu. Padahal bentuknya sama, organ tubuh, tapi karena dia jujur, itu yang saya sampaikan tadi ke bukan masalahnya selesai dan tidak, tapi standarnya adalah pendidikan karakter. Jadi dikembalikan lagi pada tujuan umum kepramukaannya. Itu kemudian terakhir yang Renlat itu peserta itu hanya tidak detail dalam mencantumkan ide bermain nomor SKU-nya luar biasa. Contoh misalkan origami, seni melipat, di situ ada melipat, tapi tidak dicantumkan di si Renratnya bagaimana bermainnya, bagaimana peserta dibuat menjadi apa kan maksudnya gitu. Yeah. Misalkan dibuat menjadi lingkaran alur seperti itu, kalau misalkan di FPP kan kayak gitu ya. Nah ini tidak, jadi hanya mencantumkan upacara pembukaan, game ini dah gitu penutup lah gitu. Jadi kurang terurai. Jadi kalau itu teruraikan, kemungkinan yang tadi disebut dengan bingung di awal akan dapat. Mana yang disebut dengan permainan ringnya, mana yang disebut dengan apa tadi SPG. Nah itu mungkin mesti di kembali, dan di kita tidak ada ice breaking, yang ada permainan ringnya.
Itu mungkin secara keseluruhan apa yang dilakukan. Hanya satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena peserta dan ada yang minta apa gambaran seperti apa prasiaga. Saya angkat tangan tadi. Tapi mudah-mudahan saya akan coba ngobrol dengan prasiaga itu secara prasiaga itu seperti apa. Cuma memang saya pernah lihat SKU prasiaganya, memang bagus SKU-nya, bergambar, berwarna, kemudian ada stikernya. Jadi kemungkinan harus ke Himpaudi beli gitu supaya jelas di prasiaga. Itu saja. Ya, baik, terima kasih Kak Arus dan Kak Henly dari Siaga ya, berarti Siaga yang saat ini hari ini full tentang kepramukaan pramuka siaga. Dan mungkin di sini tidak hanya pramuka siaga, tapi di situ ada peran pelatih pendamping yang menilai. Nah, prosesnya mungkin dari Kak Yudi, Kak Rus ya, mungkin Kak Rus sudah menyampaikan sebagian, Kak Iya, Kak Heru, Kak Ihsan, Kak Popon, barangkali ada yang disampaikan saat penilaian? Ya, menambah sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gunarus dan kakak yang lain serta Kak Binsus sedikit menambahkan bahwa pada umumnya peserta stabil ya dari awal sampai akhir. Jadi bahkan yang memonet juga bisa gitu tos nonton tapi masih kena semangat gitu, masih kena cekian, tidak kelihatan lelah gitu. Alhamdulillah. Kemudian hal yang kedua terkait dengan renlat. Sebetulnya dari malam itu renlat sudah saya coba dievaluasi, dibetulkan yang kurangnya, termasuk juga digoles seputar pengembangan gitu ya, area pengembangan. Sebetulnya di tulisannya ada ya, di tulisannya ada, saya periksa ada gitu ya, di SSOS ini udah ada. Cuman pada saat tadi implementasinya itu mereka tidak mengupas bahwa ini tuh kemana nih ininya ya, jadi tidak diuraikan di situ. Jadi akhirnya tidak ditekankan bahwa item ini adalah sasarannya adalah pengembangannya ke sesosit, tidak misalnya ke emosional, ke keluarga. Kemudian yang berikutnya terkait dengan prasiaga, betul Kak Henry, pertanyaan itu selalu muncul dari mereka. Bahkan ada yang mereka itu sudah mendapatkan SK katanya, sudah dilantik ya di tingkat Wanda, mereka itu untuk mengikuti ini prasiaga semacam latihan gitu ya, latihan. Mereka sudah katanya. Nah, mereka bertanya ini gimana katanya dengan ini kan gitu. Saya udah dapat itu, bahkan ada sertifikatnya gitu. Jadi pertanyaan tentang prasiaga terus selalu ditanyakan. Ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kak Heru, Kak Ihsan, Kak Iya? Saat penilaian ada penemuan? Oh iya, baik. Kak Yudi? Baik, sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi yang wabarakatuh. dikatakan Bunda Rus, terus Kak Hajiat Popon juga saya kuatkan lagi bahwa ketika pelaksanaan atau simulasi renlat, memang di renlat itu ada beberapa yang tidak mencantumkan area perkembangan atau sensasi. Kemudian selingan atau cadangan aktivitas itu juga perlu, karena kalau plan A tidak bisa dilaksanakan maka harus ada plan B, sehingga ini menjadi sebuah rencana yang matang. Namanya juga perencanaan, sangat mungkin dalam pelaksanaan ada kendala, ada hambatan, sehingga rencana cadangan juga harus disiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa saya mengamati di lapangan tadi ada 2 kelas yang favorit lah ya, seperti ada suara speaker pengajian. Nah, ini juga menjadi sebuah konsentrasi yang terbuyarkan lah gitu, di kondisi seperti itu. Ya, bagaimanapun juga tadi itu kurang kondusif sebetulnya ketika melaksanakan renlat. Tetapi ya apa boleh buat, bentrok dengan pemain basket juga dan sebagainya, sehingga kita pindah ke bawah dan seterusnya. Ini mudah-mudahan besok di penghayatan penggalang lebih baik dan moving bergerak ke pos to pos. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bejo, Kak Bejo.
Nah, iya. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah menyampaikan masukan dan evaluasi untuk kegiatan hari ini. Dan besok kita tidak di satu tempat.